Teman yang baik dalam Islam adalah cermin bagi keimanan kita. Kehadirannya membuat hati lebih tenang dan semangat beribadah semakin kuat. Dia tidak hanya pandai berbicara, tapi juga memberi contoh dengan akhlak yang baik. Saat kita lalai, dia mengingatkan dengan penuh kasih. Saat kita terjatuh, dia menguatkan tanpa menghakimi. Teman seperti ini selalu mengajak pada kebenaran, menjaga lisan, dan menuntun langkah agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memiliki teman yang baik, hidup menjadi lebih bermakna dan iman pun terpelihara. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Sebuah nikmat yang sering dilupakan oleh sebagian kaum muslimin dalam bersyukur kepadanya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perantara beliau syariat yang penuh berkah dan kebaikan ini sampai kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi bersama saya Muhammad Jundi Al-Hawas, santri Taman Quran Indonesia. Insyaallah kali ini saya akan berbagi ilmu tentang manfaat teman yang baik. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk memiliki teman yang baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, apa saja manfaatnya memiliki teman yang baik? Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Yang artinya, bersabarlah kamu bersama-sama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Dan juga diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul jalisis salih wal jalisis sau'i kamathali sahibil misk wa kiril haddad la ya'damuka min sahibil misk imma tashtarih aw tajidu rihah wa kiril haddad yuhriqu badanak aw saubak aw tajidu minhu rihan khabithah." Seseorang yang duduk dengan orang salih dan orang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya
ataupun minimal mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum an yukhalil." Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, bersahabat dan bergaul dengan orang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Adapun bersahabat dengan orang yang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia. Karena memang asalnya seseorang akan mencontoh teman dekatnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, teman yang solih punya pengaruh untuk menguatkan iman dan terus istiqomah. Karena kita akan terpengaruh dengan kelakuan baiknya hingga semangat untuk beramal. Bagaimana kata pepatah Arab, as-sahib sahib. Yang namanya sahabat bisa menarik. Yang dimaksud menarik adalah mempengaruhi. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ahli hikmah juga menuturkan, yudhannu bil mar'i ma yudhannu biqarini. Seseorang itu bisa dinilai dari orang yang menjadi temannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, para ulama memiliki nasihat agar kita selalu dekat dengan orang salih. Al-Fudail bin Iyad berkata, nadrul mu'min ilal mu'min yajlul qalb. Pandangan seorang mukmin terhadap mukmin yang lain mengilapkan hati. Maksud beliau adalah dengan memandang orang salih, hati seseorang bisa kembali tegar. Oleh karenanya, orang-orang salih dahulu ketika tidak semangat dan tidak tegar dalam beribadah, mereka mendatangi orang-orang salih lainnya agar kembali bersemangat dan tegar dalam beribadah. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, jika kami memandang Fudail bin Iyad, kami akan semakin sedih dan merasa diri penuh kekurangan. Dan juga Ja'far bin Sulaiman mengatakan, jika hati ini ternoda, maka kami segera mendatangi Muhammad bin Wasi'. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, berteman dengan orang saleh memiliki banyak manfaat. Dan saya akan menyebutkan beberapa manfaat. Manfaat yang pertama, dia akan mengingatkan kita untuk beramal saleh juga saat terjatuh dalam kesalahan. Yang menjadi dalil, teman saleh akan selalu mendukung kita dalam kebaikan dan mengingatkan kita dari kesalahan. Lihat kisah persaudaraan antara Salman dan Abu Darda berikut. Dari Abu Juhaifah, Wahab bin Abdullah berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mempersaudarakan Salman dan Abu Darda. Tatkala Salman ziarah ke rumah Abu Darda, ia melihat istri Abu Darda dalam keadaan mengenakan pakaian yang serba kusut. Salman pun bertanya kepadanya, mengapa keadaan kamu seperti itu? Wanita itu menjawab, saudaramu Abu Darda sudah tidak mempunyai hajat lagi pada keduniaan. Kemudian Abu Darda datang, ia membuatkan makanan untuk Salman. Setelah selesai, Abu Darda
berkata kepada Salman, "Makanlah, karena saya sedang berpuasa." Salman menjawab, "Saya tidak akan makan sebelum engkau pun makan." Maka Abu Darda pun makan pada malam harinya. Abu Darda bangun untuk mengerjakan sholat malam. Salman pun berkata padanya, "Tidurlah." Abu Darda pun tidur kembali. Ketika Abu Darda bangun lagi, hendak mengerjakan sholat malam, Salman berkata lagi, "Tidurlah." Hingga pada akhir malam, Salman berkata, "Bangunlah." Lalu mereka sholat bersama-sama. Setelah itu, Salman berkata kepada Abu Darda, "Inna li rabbika alaika haqqa, wa li nafsika alaika haqqa, wa li ahlika alaika haqqa, fa'ati kulladhi haqqin haqqa." Sesungguhnya, bagi Rabbmu ada hak, bagi dirimu ada hak, bagi keluargamu ada hak. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi SAW, lalu menceritakan apa yang telah terjadi. Beliau, Nabi SAW, bersabda, "Salman itu benar." Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, manfaat yang kedua adalah dia akan mendoakan kita dalam kebaikan. Dari Safwan bin Abdullah bin Safwan, istrinya adalah Ad-Darda binti Abu Darda. Beliau mengatakan, "Aku tiba di negeri Syam. Kemudian saya bertemu dengan Ummu Ad-Darda, ibu mertua Safwan, di rumah. Namun saya tidak bertemu dengan Abu Ad-Darda, bapak mertua Safwan." Ummu Ad-Darda berkata, "Apakah engkau ingin berhaji tahun ini?" Lalu Safwan berkata, "Ya." Ummu Ad-Darda pun mengatakan, "Kalau begitu, doakanlah kebaikan pada kami." Karena Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, "Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab." Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Kau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi." Lalu Sofwan pun mengatakan, "Aku pun bertemu dengan Abu Darda di pasar." Lalu Abu Darda mengatakan sebagaimana istrinya. Abu Darda mengatakan bahwa dia menukilnya dari Nabi SAW. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saat kita tasyahud, kita seringkali membaca bacaan berikut. "Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin." Yang artinya, salam untuk kami dan juga untuk hamba Allah yang salih. Disebutkan juga dalam lanjutan hadis, "Fa innakum idza qultumuha asabat kulla 'abdilillah salih fis sama' wal ard." Yang artinya, jika kalian mengucapkan seperti itu, maka doa tadi akan tertuju pada setiap hamba Allah yang salih di langit dan di bumi. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, salihin adalah bentuk plural dari kata salih. Ibnu Hajar berkata, salih sendiri berarti al-qaim bima yajib alaihi min huququllah wa huquq ibadih wa tatafat wat darajatah. Orang yang menjalankan kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap sesama hamba Allah. Kedudukan salih pun bertingkat-tingkat. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, manfaat yang ketiga dan juga terakhir adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, "Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuhibbul qaum wa lamma yalhaqu bihim. Qal al-mar'u ma'a man ahab." Ada yang berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ada seseorang mencintai suatu kaum, namun ia tak pernah berjumpa dengan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, setiap orang dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Semoga Allah memberikan kepada kita teman yang salih di dunia dan di akhirat. Terima kasih karena telah mendengarkan saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya tutup, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya dan syaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman yang baik dalam Islam adalah teman yang mengajak pada kebaikan dan mengingatkan saat kita mulai lalai kepada Allah. Dia tidak hanya hadir saat senang, tapi juga ketika kita berada dalam kesulitan, memberi nasihat dengan tulus dan penuh adab. Teman seperti ini menjaga ucapan dan sikapnya agar tidak menyakiti kita, serta mendoakan kebaikan untuk sahabatnya.